Ya, saudara, pengakuan Presiden Joko Widodo di depan para pemimpin redaksi media nasional baru-baru ini kembali menuai pro dan kontra. Partai Nasdem menilai cawe-cawe dari Presiden bisa menjadi tidak wajar, sementara Partai Gerindra menilai cawe-cawe Presiden Jokowi adalah demi kepentingan bangsa dan negara, seperti disampaikan langsung oleh Presiden Jokowi dalam pertemuan tersebut. Lalu, pihak istana juga menyebut cawe-cawe Presiden Jokowi justru bermakna positif, yakni demi pemilu 2024 yang harus berjalan jujur, aman, dan transparan. Apakah ada makna lain dari cawe-cawe Presiden Jokowi yang disampaikannya tampaknya dipilih secara khusus di depan para pemimpin media? Kami segera bahas bersama Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia yang juga analis politik Burhanuddin Muhtadi. Mas Burhan, selamat pagi. Pagi, Mas. Oke, suaranya dan gambarnya sudah jelas. Mas Burhan nanti akan menyusul masing-masing dari PKS dan PDI Perjuangan, sudah berjanji tetapi masih terus kita hubungi. Sementara ini kita ngobrol berdua dulu untuk menambah wawasan bagi pemirsa Kompas TV terutama Sapa Indonesia Pagi. Mas Burhan, gestur Ya, apa nih dari Presiden Jokowi? Disampaikannya di depan pertemuan dengan pemimpin media nasional. Eh, tam- Beberapa teman dari media mengatakan cukup intens Presiden menyebut soal cawe-cawe ini. Anda melihat ini memang ingin dia tegaskan karena terganggu juga mungkin Presiden Jokowi dengan cawe-cawe nggak boleh apa dan segala macam. Menurut Anda, Mas Burhan? ya, saya tidak tahu persis ya bagaimana konteks keluarnya pernyataan cawe-cawe Ya, dari Presiden Jokowi ketika bertemu dengan pimpinan media nasional, karena menurut saya penting untuk mengetahui konteks mengapa pernyataan tersebut disampaikan oleh Presiden Jokowi dalam pertemuan dengan eh, Pemret ya. hmm, Karena menurut saya begini, eh, pernyataan tersebut keluar dari Presiden Jokowi, artinya Presiden Jokowi merasa penting untuk mengklarifikasi. hmm, Apalagi tuduhan terkait dengan cawe-cawe kan muncul dari tokoh-tokoh nasional, ya, termasuk dari mantan wakil presiden Pak Jokowi sendiri di periode pertama, yaitu Pak Yusuf Kala. ya, Jadi memang ada kesan Presiden Jokowi terganggu dengan tuduhan cawe-cawe, apalagi disampaikan oleh banyak tokoh. Nah, kemudian muncul statement untuk mengklarifikasi cawe-cawe yang dia maksud apa. hmm, Cuma klarifikasi yang muncul di pertemuan tersebut itu tidak menyelesaikan masalah. ya. Nah, Khususnya karena saya memang cawe-cawe kira-kira begitu, tetapi untuk kepentingan negara itu betul. nggak jelas Itu yang begitu. saya sebut tidak menyelesaikan masalah. Oh, Karena cawe-cawe dalam diskusi atau diskursus mengenai topik ini, itu konotasinya negatif. Jadi hmm, kalau kemudian dibantah dengan menggunakan kata-kata cawe-cawe yang punya konotasi negatif, maka pernyataan presiden tersebut justru malah memicu kontroversi ya, seperti yang kita diskusikan hari ini. ya. Alih-alih menyelesaikan kontroversi mengenai cawe-cawe yang sebelumnya ditiupkan oleh beberapa tokoh nasional maupun lawan-lawan politiknya, pernyataan Presiden Jokowi yang mengatakan cawe-cawe demi bangsa tersebut, Hmm, itu kemudian malah menimbulkan polemik lebih jauh. ya, Ada tuduhan seolah-olah Presiden Jokowi itu mengkonfirmasi atau mengakui bahwa selama ini ada cawe-cawe. Nah, kata-kata demi kepentingan bangsa itu beberapa media tidak menyiarkannya. Misalnya hmm, Tempo, tidak disebutkan dalam judul. Nah, ini kan artinya menimbulkan masalah lanjutan dan akibatnya kemudian beberapa kalangan istana termasuk Pak Pramono Anung, Pak B Mahmudin itu mengklarifikasi ulang. Nah, ya, kalau misalnya tidak ada masalah, pasti nggak perlu ada klarifikasi ulang. Makanya saya sebenarnya menyesalkan kenapa Presiden Jokowi memakai diksi cawe-cawe, meskipun ada kata-kata demi kepentingan nasional, hmm, karena Pilpres 2024 krusial. Kata-kata lanjutan ini juga menimbulkan debat lagi. ya, Debatnya adalah sejauh mana demi kepentingan nasional cawe-cawe diperbolehkan. ya, Apa yang dimaksud dengan demi kepentingan nasional? hmm, Apa batasannya? Apa definisinya? Nah, apakah itu tergantung dari subjektif
assessment dari seorang Presiden Jokowi, ataukah ada assessment yang bersifat objektif untuk mengatakan demi kepentingan nasional sehingga Presiden Jokowi boleh untuk cawe-cawe. Ya, Jadi kata-kata itu sendiri meskipun mungkin bisa menjadi semacam pelindung, tetapi dalam konteks ini juga problematik. ya. Oke. Tambah kata cawe-cawe itu sendiri konotasinya negatif. Ya. Mas Burhan, kalaupun kita bukan pakar dalam hukum tata negara, tetapi kita beberapa kali berbincang juga berkaitan dengan urusan seorang pemimpin ingin mendelegasikan, melakukan suksesi, pergantian kepemimpinan dengan mulus yang pertama. Pemilu kita harus berjalan dengan baik dan segala sesuatu dengan pemilu ini harus fair. Kira-kira kan begitu. Dan siapa ini yang ditekankan Pak Jokowi kalau saya membaca dalam literasi media secara online, cetak harian Kompas juga membahasnya. Poin dari Presiden Jokowi adalah pemimpin ke depan harus mampu meneruskan atau memanfaatkan situasi 13 tahun ke depan sampai masa emas Indonesia. Kalau enggak, Indonesia akan jadi negara berkembang terus, tidak meloncat menjadi negara maju. Nah, disinilah Presiden Jokowi merasa ingin bahwa penerusnya nanti adalah orang yang mampu memanfaatkan momen emas tersebut. Kalau di titik ini, seorang pemimpin suksesinya ingin jalan, kita pakai kata cawe-cawe supaya gampang saja, karena inilah yang diteruskan gitu ya. Tapi saya setuju dengan Anda bahwa cawe-cawe ini konotasinya jadi berbeda begitu. Nah, kan pemimpin selalu sebetulnya punya keinginan tersebut. Kepala sekolah saja kepingin kepala sekolah berikutnya juga mampu melanjutkan hal-hal yang baik yang sudah dilakukan. Sejauh mana ini sebetulnya boleh dan tidak boleh menurut Mas Burhan? Mas Burhan. Ya, pertama begini ya, saya ingin pemirsa mengetahui lebih dalam konteks mengapa Presiden Jokowi itu terkesan punya intensi Iya, untuk turut menentukan penerus 2024, penerus beliau di suksesi tahun depan. iya. Nah, tadi persis yang Mas Bayu sampaikan, jadi ada kesan bahwa Presiden Jokowi menganggap penting Pilpres 2024 karena 13 tahun ke depan Indonesia itu masih mengalami bonus demografi. Jadi ada momentum emas, ada golden momentum berkaitan dengan bonus demografi yang akan selesai di 13 tahun yang akan datang. Kalau Ya. misalnya kepemimpinan nasional tidak mampu memaksimalkan bonus demografi yang tinggal 13 tahun, dikhawatirkan Indonesia mengalami middle income trap. Jadi jebakan negara kelas menengah, negara menengah, dan akibatnya Indonesia gagal naik kelas sebagai negara maju. Ya. Dan pemimpin jadi penting. Nah, sampai pada titik ini itu oke menurut saya. Penting untuk memberikan semacam petuah atau nasihat kepada elit maupun kepada publik betapa pentingnya Ya. regenerasi kepemimpinan nasional. Nah, pada titik ini pula kalau kemudian Presiden Jokowi memberi semacam gesture atau statement atau kode atau sinyal yang seolah-olah untuk memanfaatkan golden momentum keberlanjutan program legacy yang dia sudah jalin selama 10 tahun terakhir, Ya. 9 tahun terakhir tepatnya, ya, itu mungkin ada 1-2 nama yang dianggap lebih tepat. Kan kita lihat ya, itu yang muncul kan kalau nggak Prabowo, Ganjar ya, yang dianggap Ya. lebih preferable Ya. menurut Jokowi terkait dengan agenda keberlanjutan dan memanfaatkan golden momentum tadi. Betul. Yes, itu udah kebaca sekali, Iya. karena berapa kali Presiden Ini Jokowi fakta yang bisa kita lihat kasat mata soalnya, ya kan? betul termasuk di Tenteng sana kemari itu ya, Ya. program atau dalam kunjungan kerja, termasuk Pak Prabowo harus ikut nanam bakau gitu ya. Kemudian Ganjar Pranowo juga harus muter-muter menemani Pak Jokowi, kan ada banyak indikasi. Ya. Nah, ketika kemudian Presiden Jokowi mengatakan, ya saya melakukan cawe-cawe, ya saya tidak netral demi kepentingan bangsa, itu publik langsung memutar memori mereka berkaitan dengan geser-geser atau kode-kode tadi. Hmm. Nah,
Nah, kemudian yang dikhawatirkan, yang dianggap mungkin sebagian pihak bisa memicu kekhawatiran lebih jauh adalah jika hasil memutar memori tadi itu dibaca oleh bawahan Presiden Jokowi, karena Presiden adalah kepala negara, kepala pemerintahan sekaligus panglima tertinggi yang punya instrumen kekuasaan paling lengkap di Indonesia ini. Ya, Ada kekhawatiran, ya, pernyataan tersebut itu disalahartikan oleh anak buahnya, sehingga anak buahnya harus memfollow up dengan menggunakan instrumen negara yang seharusnya netral untuk kepentingan nama-nama yang dianggap dikasih kode oleh Presiden Jokowi. ya. Nah, itu Jadi, kekhawatiran-kekhawatiran yang saya oke. masuk akal juga. Iya, Dan karenanya Presiden Jokowi memang sebaiknya, kalau boleh diputar ulang gitu ya, itu ya. tidak menggunakan kata-kata cawe-cawe, meskipun Hmm, ada kalimat demi kepentingan bangsa atau demi kepentingan nasional, meskipun ya. ada kalimat itu pun sebaiknya memang kata cawe-cawe tidak digunakan, karena bisa dipakai oleh lawan politiknya untuk mengatakan bahwa Presiden Jokowi mengakui dong kalau Hmm, ada cawe-cawe. oke. Nah, ini yang menurut saya problematiknya ya dari pernyataan kemarin ya. Ya, Karena sudah muncul kan sehari 2 hari terakhir ini kontroversi yang bukannya hilang, tapi justru malah makin meningkat ya. seiring pernyataan tersebut. Oke. Nah, dari sisi gestur-gestur yang kemudian diteruskan Pak Jokowi dan kita lihat sebagai kasat mata, Mas Burhan, banyak bersama dengan Pak Prabowo, banyak bersama atau beberapa kali dengan Pak Ganjar. Ini adalah sebuah endorse dari Presiden Jokowi, kita bisa pastikan itu. Karena ini kan juga banyak dibantah, baik oleh PDI Perjuangan, partai yang menyokong Pak Jokowi maju di 2 periode kepemimpinannya, dan juga pihak istana. Bagaimana kita bilang Kalau bahwa hmm? walaupun sekarang diakui oleh Pak Jokowi, iya memang saya cawe-cawe. Jadi ini kita menerjemahkannya, ini Presiden Jokowinya sekarang sudah jelas mempengaruhi publik. Saya mau bilang begitu, boleh atau tidak? Dengan kemudian melihat kandidat-kandidat yang sering bersama dirinya. Karena sudah diakui kan, memang saya untuk kepentingan negara. Alasannya tentu tadi sudah dijelaskan, Mas Burhan. Ya, begini, sebenarnya Presiden punya hak ya untuk memiliki semacam preferensi personal Eh, berkaitan dengan siapa calon yang akan beliau dukung. Itu sesuatu yang ya, kita tidak bisa pungkiri ya, bahwa presiden manapun itu pasti punya preferensi personal siapa penerus yang dianggap ya. baik. Nah, soal penerjemahan preferensi personal dalam aksi endorsement atau dukung-mendukung itu tergantung konteks dari masing-masing negara. Hmm. Ya, di Amerika Serikat misalnya Obama di tahun terakhir menjelang masa jabatannya habis, Secara dia khusus muncul di kampanye kandidat tertentu. dia habis-habisan kampanye buat Hillary Clinton ya. Hmm. Meskipun tetap ada batasannya, tidak boleh kampanye di Gedung Putih. Hmm. Karena Gedung Putih bagian dari simbol negara yang harus netral. Ya. Jadi Tapi itu dilakukan Obama setelah dia menjadi mantan presiden. sebelum. Oh, Jadi kan dia waktu Hillary maju, waktu itu Hillary jadi Secretary of State ya, jadi Menteri Luar Negerinya. Yang jadi presiden adalah Obama. Obama belum selesai masa jabatannya. oh, Ketika Hillary maju dan kalah sama Donald Trump. Nah, kemudian ketika Biden maju sebagai capres menantang incumbent Donald Trump, Obama waktu itu sudah jadi mantan presiden. Jadi hmm. tergantung. Kalau waktu Hillary dia posisinya masih jadi presiden. Ya, Waktu mendukung Biden dia posisinya sebagai mantan presiden. Tapi poin saya adalah masing-masing negara itu punya definisi terkait dengan presiden yang sedang berkuasa sejauh mana mereka boleh atau tidak hmm. boleh untuk mendukung calon yang menjadi preferensi personalnya. Hmm. Nah, untuk kasus di Indonesia definisinya mungkin lebih strict ketimbang Amerika Serikat. Ya. Ya, Makanya jangankan pernyataan presiden yang bisa dipahami seperti yang disuarakan oleh kelompok oposisi ya, ya, bahkan menggunakan misalnya Istana Negara seperti dalam pertemuan 6
enam pimpinan 6 pimpinan partai politik. umum partai pendukung Pak Jokowi pun itu juga memantik kontroversi kan. Ya. Tapi poin saya kalau tadi ditanyakan apakah betul ya pernyataan presiden ini atau gesture selama ini itu terindikasi presiden mendukung 1 2 nama, ya memang orang awam sekalipun bisa membaca tersebut tanpa harus diakui ada cawe-cawe sekalipun. Itu presiden di mata orang awam, karena kebetulan saya tanya sana sini ya, bagaimana mereka melihat Presiden Jokowi jelang 2024, mereka bisa menebak dengan sangat baik bahwa Presiden Jokowi mendukung Prabowo, Presiden Jokowi memberi angin kepada Ganjar Pranowo, mereka bisa. Alasannya tadi ada banyak momentum di mana Presiden Jokowi memberi semacam gesture kepada publik bahwa calon idolanya atau calon favoritnya itu ya 2 nama ini. Misalnya Pak Prabowo harus menanam bakau gitu ya. Padahal kita tahu mungkin nggak ada kaitan secara langsung antara penanaman bakau dengan portofolio beliau sebagai Menteri Pertahanan. Nah itu publik bisa merekam bahwa memang Presiden Jokowi punya semacam calon favorit ya. Nah kalau kemudian ditambahkan dengan kata-kata ya saya tidak netral, ya saya cawe-cawe, itu dikaitkan dengan endorsement atau kode-kode ini. Nah itu yang saya bilang mungkin pernyataan tersebut politically incorrect. Ya, lebih baik ya nggak usah disampaikan daripada menimbulkan tafsir yang tidak perlu. Bahwa mungkin presiden punya maksud tersendiri, cawe-cawe yang dianggap itu tidak melanggar batas, dia tidak mempengaruhi hasil pemilu dan seterusnya. Tetapi lawan politik bisa merasa punya amunisi untuk mengatakan kami dipersulit untuk menyukseskan capres yang kami usung, atau kami merasa tidak diperlakukan secara fair karena ada pengakuan cawe-cawe. Meskipun cawe-cawe yang disampaikan Presiden Jokowi ada komanya kan, tapi klausul komanya itu dugaan saya tidak akan disampaikan oleh mereka yang mengkritik ya, atau oleh mereka yang merasa dirugikan karena calonnya tidak mendapatkan endorsement Presiden Jokowi misalnya. Oke, catatan menarik dari Mas Burhan. Mas Burhan, sambil menunggu mungkin nanti ada pihak dari PKS yang juga akan hadir. Hari ini Harian Kompas juga menurunkan di halaman utama berkaitan dengan pernyataan presiden tersebut. Seperti dugaan dan analisa Mas Burhan, banyak partai politik mengkhawatirkan pernyataan ini kemudian menghubungkannya dengan abuse of power yang memang dimiliki seorang presiden, saat ini Pak Jokowi masih presiden, berkaitan dengan Pilpres nanti. Bagaimana kemudian kita bisa merasa aman melihat Pak Jokowi punya konteks sebetulnya sebagai pemimpin mencari penggantinya untuk memanfaatkan 13 tahun ke depan masa keemasan Indonesia untuk meloncat menjadi negara maju ini? Ini bukan tidak penting, saya juga meyakini nggak boleh lagi kita punya pemimpin seperti mulai dari nol segala kebijakan dan lain-lain kan Mas Burhan. Tapi bagaimana kemudian ini kita yakini bahwa Presiden Joko Widodo nggak sampai kelewatan nih gitu, nggak kelewat batas, Mas Burhan, menurut Anda? Makanya tadi saya menilai pernyataan Presiden Jokowi tadi politically incorrect, selain tidak clear ya definisi atau maksud yang disampaikan beliau terkait dengan demi bangsa, demi kebenaran, itu definisinya harus jelas. Jangan sampai dibiarkan kembali kepada makna subjektif menurut Presiden Jokowi saja. Karena bagaimanapun harus clear, harus objektif. Karena beliau adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Sehingga ketika memberikan pernyataan tersebut, kalau tidak clear maknanya, itu bisa ditangkap oleh anak buahnya. Presiden Jokowi adalah kepala negara, kepala pemerintah, sekaligus panglima tertinggi, yang punya semua instrumen kekuasaan, itu bisa dimaknai berbeda dengan apa yang mungkin dimaksud oleh Presiden Jokowi sendiri. Mas Burhan, saya khawatirnya di situ. Jadi, Mas Burhan, saya selah sebentar untuk menyapa Kang Pipin Sopyan, jubir PKS bidang politik. Kang Pipin, selamat pagi, terima kasih sudah hadir.
Assalamualaikum. Pagi, Assalamualaikum Mas Bayu, Mas Dan Burhan, ya, selamat saya Waalaikumsalam. pagi. lanjutkan ke Mas Burhan. Silakan Mas Burhan, nanti ditanggapi oleh Kang Pipin. Ya, jadi begitu. Jadi saya khawatir ada banyak instrumen kekuasaan di bawah presiden yang salah tangkap Hmm, karena pernyataan presiden tersebut dianggap memberi semacam KTBLC itu ya untuk melakukan intervensi lebih jauh yang bertentangan dengan undang-undang. Makanya saya sebenarnya berharap kalau boleh di-rewind, itu pernyataan tersebut jangan dikeluarkan. hmm, Apalagi depan Pemret. Mungkin Presiden Jokowi punya maksud baik ya, dalam pengertian cawe-cawe yang dimaksud adalah memastikan pemilu fair, pemilu berlangsung secara aman, mungkin. ya, Tapi kata-kata yang atau redaksi atau kosakata yang dipakai itu bisa memunculkan salah tafsir jauh. Makanya lebih baik jangan memakai pernyataan tersebut. Tetapi ini kan sudah terulang. ya, Dan kemudian ada Mas Pramono Anung, ada kepala pers istana yang melakukan klarifikasi. Yang menurut saya ya mungkin membantu menurunkan tensi, tetapi sudah terlanjur muncul statement tadi yang mungkin ada kata-kata demi 2000 apa demi negara, demi bangsa dan seterusnya tetap gitu ya, tetap ya. publik belum lengkap sepenuhnya Oke, apa yang dimaksud dengan cawe-cawe dan demi bangsa dan negara itu gitu. ya, oke. Analisa Mas Burhan tadi juga banyak dilihat dan dirasakan oleh publik. Saya harus mengakui itu karena juga banyak diperbincangkan begitu berkaitan dengan pernyataan Presiden. Kang Pipin, kalau Anda melihatnya, Bang Mardhani Alisera juga sempat menyatakan kekhawatirannya begitu. Tapi Anda sendiri melihat, sampai nggak sih Anda melihat ke alasan Presiden Jokowi menyatakan bahwa cawe-cawe ini sebetulnya untuk kebangsaan? Kang Pipin? Ya tentu kita berharap demikian ya, apa yang Hmm, disampaikan oleh beliau memang tulus dan benar bahwa ini memang untuk supaya pemilu pilpres ke depan berjalan dengan adil, fair gitu ya. ya, Sehingga kekhawatiran-kekhawatiran yang terjadi bahwa ini nanti tidak netral, kemudian ada pemobilisasian fasilitas negara untuk kepentingan calon tertentu. Saya kira hmm, apa yang disampaikan oleh Mas Burhan itu sudah mewakili kamilah dari hmm, pihak oposisi ya. Dan kemarin Mas Anies ya menyampaikan sikapnya juga saya kira luar biasa. Beliau sangat negarawan ya, bahwa kekhawatiran itu ada, tetapi beliau yakin bahwa akan terjadi fairness ke depan. Sekali lagi, kami tentu sangat berharap bahwa Pak Jokowi adalah seorang negarawan ya. Ketika sudah mendekati fase selesainya kepemimpinan beliau, beliau betul-betul menjadikan semua instrumen itu sebagai penjaga demokrasi, sebagai alat untuk memastikan proses transisi demokrasi ini berjalan dengan baik, ya, dengan fair ya, dan proporsional. Jadi kami tadi Mas Bayu yang menyampaikan ada kekhawatiran ini misalnya hmm, akan ada keberlanjutan atau perubahan dari nol. Saya harus pastikan, tekankan pada kesempatan ini kepada pemirsa Kompas TV ya, bahwa Pak Anies Baswedan, Koalisi Perubahan untuk Persatuan, ada PKS, Nasdem, Demokrat gitu, memastikan bahwa rel pembangunan yang saat ini dibangun oleh presiden-presiden sebelumnya ya sampai kepada Pak Jokowi terakhir hari ini, itu kita pastikan keberlanjutannya bahwa hmm, program itu harus berlanjut, yang baik yang pro rakyat sesuai dengan konstitusi, aspirasi rakyat kita akan lanjutkan. Tapi kemudian ada kekurangan-kekurangan, ada yang misalnya terkait dengan tidak sesuai dengan harapan atau keinginan rakyat atau tidak sesuai dengan semangat reformasi, tentu kita akan perubahan. Jadi hmm, makna perubahan untuk persatuan di situ bukan semuanya berubah. hmm, Seakan-akan logika opini yang dibangun kalau misalnya Pak Anies yang menjadi presiden maka seakan-akan semuanya berubah. Seakan-akan tiba-tiba bim salah bim IKN tidak terjadi misalnya. ya, Kita tentu melihat bahwa ke depan ya nanti ada evaluasi, ada perbaikan, ada masa 5 tahun sekali. Nah saya kira wacana-wacana bahwa seakan-akan tidak berlanjut, misalnya ada saat ini banyak yang senang dengan BLT misalnya.
Apakah ada senang juga tentang kenaikan harga BBM misalnya? Apakah ada yang senang tentang utang kita besar misalnya? Nah, Hmm. itu yang akan terus kami evaluasi. Jadi bagi kami ya, opini seperti itu saya kira tidak fair ya. Jadi bahwa ke Ya, depan misalnya, semuanya akan seakan-akan berubah, apalagi berubah menjadi lebih jelek. Tentu kita ingin menjadi lebih baik ke depan. Nah, bahan untuk persatuan memastikan bahwa kita ingin negara ini. halo, Kang Pipin. Halo, Kang Pipin Sofyan. Nah, tampaknya terjadi. Halo? Ya, Ah, jadi kita ingin lanjut Kang memastikan Pipin. bahwa tidak ada wacana. Jadi bahwa tadi bagi kami, tentu kami berharap bahwa pemerintahan Pak Jokowi ini husnul khotimah, akhir yang baik ya. Ya, Beliau selesai kemudian menjadi negarawan, menjadi payung bagi semuanya. Nah, bahasa cawe-cawe di sini sebetulnya kalau dilihat dari teks misalnya bahasa Indonesia, memang cawe-cawe yang bukan menjadi tanggung jawabnya, bukan menjadi tanggung jawab tugasnya beliau begitu. ya. Hmm. Jadi memang tugasnya untuk, memilih capres, menentukan siapa capres cawapres memang adalah partai politik. Di situ pimpinan-pimpinan partai politik, terlibat di situ. Tetapi ketika misalnya saat ini ya, harapan tentu ya, harapan rakyat Indonesia, harapan Mas Burhan, harapan kita semua, tentu menginginkan bahwa sudahlah Pak Jokowi sebagai presiden Indonesia berada di tengah menjadi memastikan penyelenggara pemilu ini berjalan baik, memastikan anggaran Hmm. untuk pemilu ini baik, memastikan tidak ada mobilisasi kekuatan atau misalnya sumber daya negara untuk kepentingan pihak tertentu sehingga menjadi fair, Ya, sehingga netral ya. Itu yang kita harapkan sebetulnya. ya. Eh, saya menangkap positif juga Kang Pipin dari PKS mengatakan kalaupun cawe-cawenya konotasinya dari bahasa Jawa ini negatif begitu, tetap ada optimis bahwa Presiden Jokowi nggak bermaksud cawe-cawe yang negatif itu. Tetapi sebagai presiden tentu harus melihat segala sesuatunya dalam koridor yang baik, termasuk Pilpres 2024. Mumpung Kang Pipin juga masih ada nih. Kang Pipin, dari tadi kita ngobrol juga sama Mas Burhan, kalau diakui bahwa Pak Jokowi memang ada terlibat untuk menentukan kepemimpinan ke depan, dan menurut Mas Burhan agak sulit kita tidak melihat bahwa ada dua nama yang selalu diajak selalu tampil bersama dengan Presiden Jokowi, sehingga ini publik melihat kasat mata, oh tampaknya ini yang didukung atau di endorse apalah namanya. Menurut Anda ini juga terlihat atau karena Pak Pramono Anung, Sekretaris Kabinet, mengatakan Presiden juga tidak ada maksud cawe-cawe dalam hal kepemimpinan ini sampai menentukan siapa yang harus dipilih oleh publik. Bagaimana pendapat Anda, PKS, mengenai ini? Kang Pipin? Ya, sebetulnya bagi kami ya, yang paling penting itu kan endorsement rakyat ya ke depan Hmm. itu. Jadi memastikan bahwa rakyat yang memilih, bukan elit yang memilih ke depan itu. Tetapi ketika dicalonkan oleh partai politik, memang elit yang menentukan. Tetapi Ya, ketika nanti masuk ke gelanggang kompetisi, ya rakyat yang menentukan. Jadi bagi kami adalah saat ini ketika misalnya siapapun yang menjadi calon presiden ke depan, kita sangat berharap bahwa tidak ada satu pihak pun, tidak ada satu kekuatan pun yang melakukan pengganjalan terhadap calon presiden atau calon wakil presiden tertentu. hmm, Yang selama ini kita selalu mendengar gitu, setiap hari ini si ini jadi, si ini enggak, si ini dapat endorse, si ini enggak gitu. hmm, Jadi saya kira kita sih berharap itu selesai. Selesai setelah ya koalisi terjadi, capres-cawapres ada, tinggal ya udah memastikan bahwa semuanya bisa berkompetisi secara sehat. Jadi bagi kami Mas Bayu ya, jadi saya kira silakan Pak Jokowi memang lebih fair kalau misalnya dulu juga presiden yang dulu misalnya ya, mendukung capres-cawapres yang didukung oleh partainya. Ya Pak Presiden partainya PDIP ya monggo begitu mendukung capres-cawapres yang didukungnya begitu. Tetapi yang paling penting adalah koridor, memastikan berjalan dengan netral, fairness, ya itu yang kita harapkan.
Jadi saya kira setelah selesai menjadi presiden, tentu kan beliau juga harus berinteraksi dengan semuanya. Jadi kita ingin semua ini terjaga dan insya Allah aman. Jadi apa komitmen Pak Anies, PKS, Nasdem dan Demokrat Ya, menjaga marwah kelembagaan presiden ke depan, ya memastikan bahwa semua bisa berjalan dengan baik, itu yang kita harapkan. Jadi saya oke. kira insya Allah yang kita harapkan ya bagi rakyat Indonesia ya, mari kita pilih calon presiden terbaik. Nanti lihat bagaimana calon presiden ini berdebat ya, Ya, bagaimana melihat track record-nya, kampanye gagasannya seperti apa. Saya kira itu yang diharapkan. Jadi mudah-mudahan konstelasi di kalangan elit ini sudah selesai. Siapa nanti capres cawapresnya sudah selesai, tanda tangan masuk ke KPU, maka ya. mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik. Ya, baik. Siapapun kandidatnya, kita meyakini itu adalah yang terbaik menjadi pilihan kita nanti di Pilpres 2024. Bergabung lagi melalui sambungan telepon Bang Arsul Sani dari Partai Persatuan Pembangunan. Bang Arsul, selamat pagi. Terima kasih waktunya hadir di Sapa Indonesia Pagi. Halo. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum Mas Bayu, Mas Burhanuddin, Mas Pipin. Ya, Waalaikumsalam. ya. Kiai Arsul. P3 Ya. kan sudah mendukung salah satu calon, Pak Ganjar bersama PD Perjuangan. Ya, Kalau berkaitan dengan pernyataan Presiden Jokowi kemarin bahwa iya benar saya memang cawe-cawe untuk kepentingan bangsa. Bang Arsul melihatnya ini seperti apa? Tapi saya langsung ingin tanya, walaupun sudah bergabung dengan PD Perjuangan, ada kekhawatiran juga nggak seperti analisa Mas Burhan, Kang Pipin, jangan sampai kelebihan nih cawe-cawenya dan malah kemudian negatif nanti, terutama untuk Pilpres 2024. Bang Arsul. ya, Mas Bayu, kalau Presiden itu menyampaikan akan cawe-cawe, ya, saya kira pertama kita tidak usah kemudian menanggapinya itu dengan penuh suudon, kecurigaan, prasangka buruk, ya. Ya, tentu dicurigai bolehlah, dalam politik itu mencurigai juga hal yang biasa saja, begitu ya. Tapi kalau bagi kami, ya, kan juga kalaupun cawe-cawe itu tidak berarti kemudian cawe-cawenya untuk Pak Ganjar ya. Bisa juga untuk capres yang lain juga kan, begitu. Nah, maka buat kami saya kira ya, buat saya juga itu yang paling penting adalah bahwa karena kita ini ada dalam negara hukum, semua ada aturannya, ada pakar-pakarnya, ya ini kita lihat saja dalam koridor hukum. Artinya sepanjang itu tidak menabrak ya konstitusi kita, hukum kita, yang nggak usah dipersoalkan. Apalagi saya kira istana juga sudah menjelaskan apa yang dimaksud dengan cawe-cawe itu. Ya. Nah, yang sering kali terjadi ya, ada statement yang dalam tanda kutip dipersepsikan ganjil, aneh begitu ya. Kemudian diperingkan ya dengan katakanlah rumor dan lain sebagainya. Ini kan yang sering terjadi. Begitu ngomong cawe-cawe dikaitkan dengan misalnya ya isu PK-nya Pak Muldoko ya itu akan dikabulkan. Dikaitkan juga dengan misalnya proses penyelidikan yang sedang dilakukan oleh KPK terhadap dalam kasus Formula E ya dan lain sebagainya. Jadi kadang-kadang kita itu ya membentuk persepsi dalam alam pikiran kita tidak berbasis fakta tapi berbasis kekhawatiran. Nah, ini yang saya berharap bahwa kita semua ya itu ya secukupnya sajalah. Jangan terlalu lebay lah. Tentu waspada memang wajar saja dalam dunia politik. Tetapi kita ini punya aturan main ya, negara hukum. Jadi apapun yang dilakukan dengan menabrak hukum itu pasti akan dengan mudah diketahui dan dibaca itu. Oke. Kang Pipin, setuju dengan pendapat dari Bang Arsul? Ya, kita berharap lah semoga memang apa yang disampaikan oleh Bang Arsul benar ya, bahwa itu tidak dilakukan ya. Tetapi ya tentu kita itu doa bersama ya, dan kekhawatiran itu memang tidak terjadi.
Dan saya kira kita memberikan optimisme ya bagi kita semua ya apa yang dilakukan, apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi. Kami nggak tahu apakah itu slip of tongue, memang itu sengaja, gitu ya, atau memang ya secara sadar memang ingin disampaikan itu. Memang secara makna memang agak beda ya. Memang Ya. multi tafsir ya terhadap kata cawe-cawe itu. Ya terlepas dari itu, saya kira ya semoga itu apa yang disampaikan oleh Bang Asrul, kemudian pihak istana yang mengklarifikasi itu memang benar adanya gitu ya, bahwa itu bukan membuat tidak netral, itu misalnya tidak akan memobilisasi apa kekuatan negara untuk mendukung capres-cawapres tertentu. Saya kira itu yang diharapkan. Tetapi kami ingin sampaikan bahwa kalau ada sampai kekhawatiran bahwa ini tidak berlanjut, tidak ada keberlanjutan program ini, saya kira tidak benar. Change and continuity itu yang ditekankan dalam piagam koalisi kami, jelaskan itu. Change continuity, ada yang berubah dan ada yang berlanjut. Jadi Ya. tidak semuanya. Saya kira semua pemerintahan juga begitu. Coba kita ingat gimana dulu 2024 ya. Sebetulnya yang dibangun juga logika perubahan kok waktu dari Pak SBY kepada Pak Jokowi. Saya baca semua naskah visi misinya Ya. Pak Jokowi dan Pak JK, di situ langkah menuju perubahan gitu. Dan saya kira bisa diterima oleh publik ya. Kami juga melakukan survei, kurang lebih 63% yang pro perubahan, yang ingin ada perubahan ke depan yang lebih baik setiap Ya. 10 tahun sebagai evaluasi. Dan itu fair saya kira ke depan. Dan saya sih berharap tadi juga, ya mohon maaf pihak juga Mas Asrul juga nggak usah lebay gitu ketika melihat, kalau misalnya melihat, oh ini cawe-cawenya khawatir misalnya malah menjadi tidak fair misalnya, kemudian menggunakan fasilitas negara untuk kampanye. Saya kira hal-hal yang seperti itu memang kalau kita tidak ada komitmen untuk menjaga demokrasi ini menjadi baik, maka ya itu bisa dilanggar oleh siapapun. Ya. Ya kita sangat berharap penegak hukum ya, KPU, penyelenggara, Bawaslu ke depan bisa berjalan dengan baik dan partai politik diberikan kedaulatan yang full untuk menentukan siapa capres cawapresnya. Tidak ada interlocking politik dalam penentuan siapa capres cawapres ke depan. Itu saya kira yang kita harapkan. Jadi terkadang kan kita dramaturgi gitu, di depan bilang A, padahal di belakang kemudian membangun konspirasi misalnya. Jadi saya kira narasi ini yang kita harapkan, bahwa memang fair di depan memang A, di belakang juga A gitu. Saya kira itu. Dan kami tekankan kembali bahwa PKS partai oposisi menghendaki Pak Jokowi husnul khotimah, akhir yang baik di kepengurusan kepemimpinan beliau, sehingga nanti kepengurusan sebelumnya, kepemimpinan nasional sebelumnya bisa berjalan dengan baik. Kita tidak mulai lagi dengan nol. Jadi kami pastikan itu. Ya, baik Kang Pipin. Nah, Mas Burhan, saya sih tetap menangkap bahwa ini akan ada pengawalan yang sedemikian rupa baik sebetulnya, dan saya juga meyakini Presiden Jokowi punya intens atau niat yang juga baik berkaitan dengan Pilpres dan pergantian kepemimpinan nanti. Bagaimana kita publik bisa meyakini bahwa ini semua akan dalam koridor demokrasi? Sementara kalau melihat P3 dan PKS pagi ini lewat Bang Asrul sama Kang Pipin, saya sih tetap optimis saja bahwa ini akan semua seru, tetapi akan tetap dalam koridor demokrasi yang baik juga. Mas Burhan, bagaimana kita melihat ini semua? Iya, jadi begini, pertama soal kita harus husnuzon ya, tentu saja, tetapi ada kalimat menarik ya dari para pemikir politik. Kalau terhadap kekuasaan justru kita harus suuzon, karena kekuasaan itu punya instrumen yang dimiliki untuk melakukan segala cara, dan karenanya kita perlu untuk mengingatkan kepada kekuasaan supaya jangan crossing the limit. Nah, pada titik ini saya mengingatkan ya, karena penggunaan istilah cawe-cawe demi kepentingan bangsa tadi, pertama istilah cawe-cawe itu sendiri dalam bahasa Jawa itu punya konotasi negatif, karena dia masuk pada urusan yang tidak diinginkan untuk terlibat gitu ya. Itu mana dasarnya ya. Kedua adalah demi kepentingan bangsa itu terlalu abstrak, jadi tidak konkret. Harus clear apa definisi, apa operasionalisasi dari demi kepentingan bangsa. Nah, Pak B. Mahmudin maupun Mas Pramono Anung mencoba mengoperasionalkan apa yang dimaksud oleh Presiden Jokowi
demi kepentingan bangsa, dan cawe-cawe dalam pengertian yang dimaksud oleh presiden adalah presiden dan negara netral dengan tidak memobilisasi TNI, Polri, dan seluruh aparatus untuk kepentingan satu calon. Ya. It's really good. Cuma karena ini yang menyampaikan adalah bawahan beliau, saya khawatir gitu ya, itu pernyataan Presiden Jokowi sebelumnya disalahartikan oleh bawahannya. Ya. Makanya menurut saya Presiden Jokowi perlu menegaskan di beberapa waktu kemudian ya, dalam waktu kesempatan yang mungkin jangan terlalu jauh, bahwa yang dimaksud cawe-cawe demi kepentingan bangsa adalah 1, 2, 3. Ya. Jadi Lebih konkret. Harusnya. Lebih langsung presiden, tidak cukup oleh Mas Pramono Anung. Ya. Yang kedua, juga harus memberikan gesture netral. Misalnya dengan mengundang para capres, bukan hanya Pak Prabowo atau Mas Ganjar, termasuk Mas Anies, atau nama-nama capres yang muncul, Pak Erlangga Hartarto, siapapun. Kemudian mengundang semua partai. Jadi halal ini kan mumpung masih bulan Syawal ya. Ya. Atau udah keluar dari Syawal ya. Tapi udah keluar kayaknya, tapi ya menarik. Intinya ada halal bihalal lah. Karena kan baru Lebaran, undang semua komponen bangsa, tunjukkan gesture netral. Mungkin itu hanya dianggap sebagai acara simbolik, tapi simbolik juga penting. Ya. Menurut saya begini ya, tanpa harus disampaikan bahwa presiden tanda kutip punya kode atau sinyal kepada capres tertentu. Kalau ditanya kepada publik, Mas Bayu, publik juga tahu tuh siapa yang dipilih atau siapa yang didukung oleh Presiden Jokowi. Kebetulan saya punya surveinya. Jadi kalau ditanya siapa capres yang menurut ibu bapak paling didukung oleh Presiden Jokowi, mereka tahu jawabannya. Paling sedikit menurut responden kami yang paling didukung oleh Presiden Jokowi, ya Mas Anies gitu. Jadi sebenarnya masyarakat juga tahu, tanpa harus Presiden Jokowi menyampaikan secara eksplisit. Masyarakat tahu gesture yang selama ini diungkap atau disinyalkan oleh Presiden Jokowi. Baik, oke. Terima kasih untuk wawasannya dan pesan-pesannya. Mudah-mudahan Istana mendengarkan juga. Mas Burhan, Kang Pipin, dan juga Bang Halal bihalalnya udah bukan Syawal, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa dong. Halal bihalal silaturahmi kan sepanjang tahun, nggak usah nunggu bulan Syawal. Kira-kira begitu. Kita akan ngobrol lagi di kesempatan yang lain, mungkin dengan topik atau tema yang berbeda. Selamat pagi.